Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudara, ada satu waktu saya pernah bertanya kepada anak-anak remaja, apa yang paling berharga dan penting dalam kehidupan manusia? Ada yang menjawab, uang yang banyak supaya bisa melakukan apa saja. Bisa makan, traveling, dan bisa beli apa saja. Jadi bagi anak-anak remaja, uang atau kekayaan adalah hal yang paling berharga. Lalu saya bertanya, untuk mencapai hal yang paling berharga ini, apa yang harus dilakukan? Mereka menyatakan bahwa harus belajar lebih keras untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Saudara-saudara, pertanyaan yang sama juga saya pernah pertanyakan kepada pemuda-pemuda yang sedang bekerja. Apa yang paling berharga dan penting bagi kehidupan manusia? Mereka menjawab uang, kekayaan, dan posisi. Dan untuk mencapainya, mereka menyatakan dengan bekerja keras akan mencapai semua itu. Dan bagi pasangan muda Pak Sutri, bagi mereka keluarga merupakan hal yang paling berharga. Mereka berupaya memberikan totalitas hidup mereka, keuangan, tenaga, dan semuanya untuk keluarga. Dan ada satu waktu saya bertanya kepada orang tua, apa yang paling berharga dan penting bagi kehidupan manusia? Mereka menjawab, kesehatan. Saudara-saudara, menurut orang tua itu kesehatan adalah hal yang paling penting. Ada pepatah Cina yang mengingatkan bahwa kesehatan merupakan hal yang paling berharga. Bunyinya seperti ini. 健康是最大的财富. Kesehatan adalah kekayaan yang terbesar. Pepatah ini menunjukkan keyakinan orang China bahwa kesehatan itu nomor satu. Sebab orang yang sehat dapat bekerja, berpikir jernih, dan menikmati hidup. Sedangkan kekayaan tanpa kesehatan tidak ada faedahnya. Jadi, kesehatan merupakan hal yang berharga dan sangat penting untuk kita miliki. Dan bagaimana kita bisa memperolehnya, saudara-saudara? Amsal 17 ayat 22 memberikan tips bagi kita untuk hidup sehat. Mari kita merenungkannya. Saudara-saudara, Amsal 17 ayat 22 menulis, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pada ayat 22 ini, penulis Amsal memberikan solusi hidup sehat. Solusi ini disampaikan dengan memberikan dua gambaran yang kontras. Yang pertama, hati yang gembira digambarkan sebagai obat yang manjur atau obat yang baik. Saudara-saudara, hati yang gembira merupakan bagian dari kondisi emosional kita yang positif. Hati yang gembira memiliki kekuatan penyembuhan yang nyata dan sangat efektif bagi tubuh kita. Namun saudara-saudara harus ingat, hati yang gembira sebagai obat yang manjur itu harus benar-benar berasal dari dalam diri kita. Bukan sekedar terlihat gembira karena selalu senyum dan tertawa, tetapi harus berasal dari dalam batin kita yang mengandung sukacita, kepuasan, ketenangan, damai sejahtera, dan positive thinking yang berkelanjutan. Dan untuk mempunyai hati yang gembira, kita harus memelihara sukacita, damai sejahtera, dan selalu positive thinking. Dengan demikian, maka hati kita akan gembira dan akan menjadi obat yang manjur, sehingga memberikan dampak bagi kesehatan tubuh kita. Saudara-saudara, ilmu pengetahuan modern membuktikan, khususnya dalam psikoneuroimunologi, yang mempelajari hubungan antara pikiran, sistem saraf, dan sistem kekebalan tubuh. Mereka menjelaskan hati yang gembira akan meningkatkan hormon endorfin dan serotoninnya, yaitu hormon pereda nyeri, memperkuat kekebalan tubuh, dan menurunkan tekanan darah, dan mengurangi ketegangan. Bukankah kondisi ini menyatakan kepada kita hati yang gembira begitu penting dan harus kita upayakan? Dan yang kedua, saudara-saudara, untuk hidup sehat, ayat 22 mengingatkan untuk menghindari semangat yang patah. Semangat yang patah seperti stres, depresi, kekhawatiran,
digambarkan memiliki efek fisik yang merusak, yaitu mengeringkan tulang. Sebuah gambaran untuk tubuh yang lemah, lesu, dan sakit. Ilmu pengetahuan modern menjelaskan bahwa stres, depresi, dan kekhawatiran akan meningkatkan hormon kortisol yang dalam jangka panjang akan melemahkan sistem imun, meningkatkan peradangan, dan memperburuk kondisi seperti jantung, diabetes, dan pencernaan. Inilah yang dimaksud dengan efek mengeringkan tulang, membuat tubuh menjadi kering, lesu, lemah, dan rentan terhadap penyakit. Tentu saja kita tidak ingin kondisi ini terjadi pada diri kita. Oleh sebab itu, kita harus melindungi diri kita dari semangat yang patah. Saudara-saudara, upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga semangat yang patah, yaitu harus menyadari akan diri kita yang terbatas, namun di sisi lain mengimani mempunyai Allah yang tidak terbatas, yang sanggup menolong dan memberkati kita. Dengan demikian, kita akan mampu meletakkan semua kekhawatiran dan ketakutan kepada Tuhan, sehingga semangat kita tidak patah. Jadi saudara-saudara, Amsal 17 ayat 22 menegaskan bahwa hati yang gembira adalah kunci hidup sehat karena membawa sukacita dan damai yang memberikan kekuatan bagi tubuh dan jiwa. Sebaliknya, semangat yang patah melemahkan dan merusak kesehatan. Oleh karena itu, kita perlu memelihara sukacita sejati yang bersumber dari iman dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Sebab hanya dengan bersandar kepadanya, kita dapat hidup dengan hati yang gembira dan tubuh yang kuat. Pemazmur berkata dalam Mazmur 16 ayat 11, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa." Pemazmur mengingatkan kita bahwa sukacita atau hati yang gembira hanya akan kita temukan di dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mari kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan ibadah kita. Maka hidup kita akan sehat, sehat tubuh dan juga sehat rohani. Amin saudara-saudara. Soli Deo Gloria.